Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Asa mardame hamu di bagasan ahu ubahen nahu hatahon akai tuhamu. Hapur suhod doza barmuna di portibion, alai posma rohamuna nunga talu hubain portibion. Demikian firman Tuhan. Sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pesan dan nasihat Tuhan Yesus lewat nas hari ini mengingatkan kita supaya tidak terlena dalam kondisi nyaman, tetapi harus antisipatif dan berjaga-jaga. Karena keadaan yang kita alami akan selalu dinamis, akan selalu berubah-ubah. Apalagi kalau diperhadapkan dengan iman, maka sudah pasti tidak bisa tidak iman kita akan diuji dengan berbagai-bagai pencobaan. Inilah yang diwanti-wanti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 32. Di sana dituliskan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Pesan ini disampaikan sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Penangkapan dan penyaliban itulah goncangan iman terhebat dalam hidup murid-muridnya, sehingga Yesus mengantisipasi supaya damai sejahtera mereka tidak akan bisa diambil oleh keadaan itu. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus akan ada masanya iman kita diuji dan kesetiaan kita digoncang oleh berbagai penderitaan. Maka Yesus menyatakan ini supaya kita bisa tetap memiliki damai sejahtera di dalam Dia. Dunia ini penuh dengan tantangan, kekacauan, dan ketidakpastian. Namun di dalam Yesus kita bisa menemukan ketenangan dan kenyamanan. Damai sejahtera yang ditawarkan Yesus bukanlah ketenangan yang didasarkan pada situasi di luar diri kita, tetapi damai yang mengalir dari relasi yang erat dengannya, yaitu iman percaya kita. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa kita akan menghadapi kesulitan dan bahkan penganiayaan di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak kebal terhadap penderitaan. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa penganiayaan itu adalah bagian dari lintasan perjalanan iman kita sebagai murid-murid yang setia kepadanya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan terkejut lagi atau patah semangat ketika kesulitan datang menerpa kita. Sahabatku semua, realita yang harus kita hadapi ini tentu bukanlah sebuah peristiwa yang dibiarkan berlangsung begitu saja. Sebab Yesus juga meneguhkan kita bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang menjadi dasar dari harapan dan keberanian kita untuk tetap setia kepadanya. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera Kristus, karena kita tidak sendirian menghadapinya. Dalam kuasa kemenangan Kristus, mari kita siap sedia menghadapi tantangan dan penganiayaan yang mungkin akan datang, dengan keyakinan bahwa Yesus telah mengatasi semua itu. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar jika kita ingat bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.